Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita ya, bersama saya Bang Dega. Kali ini saya ingin menjawab ya segala pertanyaan dari teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas ya teman-teman ya, kenapa permohonan atau pengajuan kredit teman-teman itu oleh pihak leasing ditolak dengan berbagai alasan ya teman-teman ya. Terkadang kita sudah membayangkan atau ingin cepat-cepat ya kita menerima kendaraan ketika kita sudah kunjungi itu showroom, atau kita sudah cek kendaraan, kita sudah suka, kita kasih tanda jadi atau DP. Setelah itu ada pihak dari leasing ya, dari leasing atau dari bank konfirmasi kita untuk janji survei. Kita sudah menyiapkan semua berkas, KTP suami istri, kartu keluarga, slip gaji, buku rekening tabungan, dan lain-lain pokoknya. Kita sudah ke kelurahan juga minta SKU atau slip gaji dan lain-lain. Ternyata ditolak. Kenapa pihak leasing bisa menolak? Nah, di video kita kali ini mau saya bahas semua ya teman-teman. Apa yang membuat pengajuan kita itu ditolak? Mungkin sebagian sudah tahu juga ya, entah dari BI checking ya yang sering kita sebut BI checking rusak atau apa. Tapi sebenarnya BI checking itu masih bisa kok, masih bisa kita perjuangin kawan-kawan. Untuk pengajuan kredit itu masih bisa. Ketika BI checking rusak, itu sebenarnya masih bisa pihak leasing untuk approve pengajuan kita atau meng-ACC pengajuan kita. Jadi begini, untuk kawan-kawan yang kiranya memang sulit terkendala di pengajuan kredit, jawabannya satu, semua ada di diri kita, dan kita yang tahu apa penyebabnya itu kita sebenarnya sudah paham. Tapi banyak kadang alasan para konsumen atau alasan kawan-kawan, waduh bang, padahal saya ini belum pernah mengajukan kredit loh bang, tapi kenapa nama saya cacat ya? Saya juga nggak tahu jawabannya gitu, karena sekarang semua data KTP, NIK itu elektronik, dia pengecekan bisa online. Kita tidak bisa berbohong, lebih baik yang kiranya memang nama kita memang kiranya memang rusak, kita harus terbuka di awal, terbuka dengan pihak pedagang atau pihak showroom. Yang kedua, kita sharing dengan pihak leasing. Mas, saya itu dulu pernah ambil gosokan lewat Columbus atau dan lain-lain lah ya, tapi saya itu nggak bayar. Apa itu bisa menghalangi proses saya mas? Nah, contoh salah satunya seperti itu kawan-kawan. Jadi pada intinya yang membuat pengajuan kredit kita ditolak, salah satunya nama kita pernah cacat. Walaupun sudah 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, itu tetap terbaca tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu, diselesaikan. Karena kalau itu tidak diselesaikan, seumur hidup NIK kita, data kita itu tidak akan pernah bersih kembali. Jadi kan kalau dulu banyak kalau dulu itu pengajuan kredit itu menurut saya mudah. Orang ngegampangin, sudah ambil mobil, sudah ambil motor, sudah nggak gua bayar lah, gua oper alih lah, gua inilah, gua itulah. Ternyata dengan pihak kedua itu tidak dibayar. Nah, efeknya kita yang mempunyai nama yang dirugikan gitu. Jadi penyebab leasing menolak atau tidak mengcover pengajuan kredit kita, salah satu diantaranya adalah nama kita pernah rusak, pernah cacat kredit. Kita
kita pernah ambil kredit tetapi kita tidak membayarnya, apalagi sampai kendaraan hilang tidak dibayar, nah itu sudah tidak ada obat, itu masuk kategori K5 teman-teman. Jadi kalau untuk masalah yang itu sangat berat. Yang kedua, dari pinjaman online juga mempengaruhi kawan-kawan, walaupun nominalnya hanya sekitar 100.000 200.000, itu mempengaruhi karena masuk ke BI checking ya, terbaca di BI checking. Yang ketiga, kapasitas. Jadi syarat pengajuan kredit, apalagi mobil ya, kalau misalkan kita mau ambil mobil di harga 100 juta dan kita mempunyai DP sekitar 20 juta lah ya, kita katakan 20 juta, berarti kekurangan kita itu sekitar 80 juta. Misalkan angsuran di angka 2.850.000 selama 47 bulan. Ini untuk yang karyawan ya, saya sebutkan dulu untuk yang karyawan. Ketika kawan-kawan ingin mengajukan kredit mobil, kredit mobil dengan angsuran 2.850.000, BI checking bagus, data bagus, kenapa ditolak? Itu juga ada faktornya. Salah satunya apa? Mereka melihat dari penghasilan. Kalau angsuran 2.850 atau 2.850, itu minimal teman-teman harus berpenghasilan 3 kali lipat dari angsuran. Jadi penghasilan teman-teman minimalnya itu sekitar 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta dibaca di mata leasing 2.850.000 untuk angsuran kendaraan, 3 juta untuk biaya operasional, dan 3 jutanya untuk biaya hidup sehari-hari. Maka dari itu, sebelum kita melakukan pengajuan kredit, lebih baik kita sharing, jangan ada yang ditutupin permasalahannya apa. Nah, kalau memang dari penghasilan kita kurang cukup, kita bisa pakai pendamping penghasilan istri. Jadi ditambah, misalkan suami penghasilan 5 juta, istri penghasilan 3 juta. Kalau dia digabung itu bisa. Nah, yang kedua, untuk wira swasta itu macam-macam ya, ada pedagang, ada petani dan lain-lain. Itu menggunakan nota penghasilan, catatan penghasilan harian. Catatan penghasilan harian dirangkum per minggu sampai per bulan. Jadi untuk syarat pengajuan kredit kendaraan itu penghasilan seseorang, penghasilan nasabah minimal 3 kali lipat dari angsuran. Kalau bisa lebih besar daripada angsuran. Jadi lebih besar lebih bagus ya. Kalau kita disurvei, Pak, pekerjaan Bapak apa? Saya karyawan tetap, Mas. Oh gitu. Bapak ambil mobil apa? Saya ambil Innova, Mas. Sudah cek mobilnya? Sudah. Angsurannya sudah tahu, Pak? Sudah. Angsuran berapa, Pak? Angsuran 6.500.000. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Pak, untuk gaji Bapak sendiri berapa? Gaji saya besar, Mas. Berapa, Pak? Gaji saya 8 juta. Itu tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup. Walaupun di mata kita gaji 8 juta itu besar, tapi di mata finance atau di mata leasing, gaji 8 juta, pengajuan kredit angsuran di angka 6,5 itu tidak masuk. Jadi minimal gaji kita itu harus mencapai 18 juta atau lebih dan sebagainya. Nah, jadi kalau kiranya kawan-kawan mau pengajuan kredit, kita harus sharing lah, banyak-banyak sharing. Jangan merasa kita gue bagus, gaji gue besar, pasti lolos. Itu belum tentu. Rumah yang mewah, rumah yang megah itu belum tentu di ACC. Banyak kejadiannya. Terkadang yang rumah sederhana, rumah pas-pasan, mereka tambah di ACC. Kenapa?
Kenapa? Itu ada juga dari karakter. Tim survei itu membaca karakter setiap nasabah atau konsumen. Terkadang ada juga konsumen yang sedang melakukan pengajuan kredit ketika dimintai data. Contohnya, Bang, siapin KTP suami istri sama kartu keluarga. Bang, siapin selip gaji. Bang, gua nggak mau repot, gua nggak mau ribet-ribet. Nggak ada ceritanya mau kredit itu nggak ribet. Karena apa? Karena pihak bank atau pihak finance itu mau memberi kita pinjaman. Mereka membaca, ini belum gue pinjemin duit, belum gue ACC aja, karakter dia begini. Gimana nantinya kalau misalkan sampai terjadi macet pembayaran atau menunggak, gimana mereka tagih nanti? Yang ada bakal lebih marah karena dia orangnya nggak mau ribet. Nah di situ teman-teman, jadi mereka juga membaca karakter konsumen. Karakter konsumen tuh nomor satu. Mereka membaca, belum gue pinjemin aja dia begini, belum gue ACC aja dia begini gitu kan, apalagi sudah saya ACC, gimana saya nagihnya nanti. Nah itulah yang harus kita pelajari. Jadi intinya ketika kita ingin mengajukan pinjaman, mengajukan kredit kendaraan, ketika tim survei datang, sebisa mungkin kita menghargai mereka. Menghargai dalam artian mereka butuh data yang valid yang perlu diinput di kantornya, karena mereka juga bekerja sebagai karyawan. Mereka harus safety, detail, apa yang kurang mereka harus minta, karena itu adalah salah satu syarat kredit ya. Jadi nggak ada ceritanya kredit itu yang nggak ribet. Semua itu ribet, semua itu ribet, nggak ada yang nggak terkecuali kita beli cash. Jadi di situ jangan salah ya teman-teman. Ada juga konsumen yang bilang, bang saya ini udah nunggu sampai 2 minggu, capek saya bang nunggu bang, kenapa kok belum ada hasil. Sebenarnya tim survei juga memikirkan, satu, karakter bagus, data jelek, itu yang buat mereka pusing. Yang kedua, data jelek, karakter bagus, itu juga mereka buat pusing itu. Jadi pada intinya ya semua teman-teman sharing lah, konfirmasi terus, apa nih kekurangan saya mas. Kalau bisa jangan tim survei yang menanyakan, tapi kita sebagai debitur, calon debitur yang ingin mengajukan, minta tolong, minta bantuannya untuk di ACC, kita yang lebih menanyakan sama tim survei, halo mas kira-kira apalagi ya mas yang kurang biar saya siapkan. Jadi tim survei itu merasa, wah kooperatif nih nasabah, wah nasabah ini bagus, belum diminta sudah menanyakan. Jadi mereka juga berpikir ya, sekali lagi mereka juga sebagai tim survei berpikir, membaca karakter, satu, membaca kapasitas, dua, yang ketiga ya data ya, kembali lagi ke data. Jadi itu saja yang saya sampaikan ya, buat nasabah atau konsumen yang ingin pengajuan atau mencoba proses kredit kendaraan. Bila mana data kita memang kurang bagus, lebih baik kita terbuka, kita sharing di awal. Apa nama saya ini masih bisa untuk pengajuan, dulu saya pernah cacat di sini, apa solusinya ketika nama saya jelek. Ada solusinya. Ketika memang nama kita jelek, penghasilan masuk, itu kita tetap bisa di ACC, disetujui, dengan catatan kita tidak lagi mendapatkan DP paket. DP paket itu DP minim. Kita bisa, tapi dengan syarat DP minimal 35-40%, kalau bisa 50% dari OTR kendaraan. Walaupun nama kita rusak, insya Allah itu bisa disetujui karena pinjamannya pun tidak terlalu besar.
Kalau sudah disetujui, ya kita jaga nama kita, jangan sampai rusak lagi. Kalau sudah rusak, itu nggak ada obat. Seumur hidup kita tidak bisa mengajukan proses kredit apapun, mau itu kendaraan, mau itu gosokan, mau itu sertifikat. Kita mau pindah ke mana aja, dari Sabang sampai Merauke pun tetap nggak bisa, karena data kita ini sekarang sudah online. Pengecekan online itu mudah, tidak seperti dulu. Jadi nggak ada obat lagi, kecuali kita selesaikan permasalahannya di mana, kita lunasi. Terkadang banyak konsumen itu cerita di akhir, oh iya mas, dulu nama saya pernah dipakai, tapi bukan saya yang pakai, adik saya, tetangga saya, saudara saya. Pihak leasing no comment, tidak mau tahu. Intinya nama si calon debitur itu yang dilihat. Mau alasannya apapun mereka tidak bisa, terkecuali yang masalah kecil-kecil lah, kayak pembayaran, dia status lunas tapi pembayarannya masih sedikit lompat-lompat, tapi sampai lunas itu masih bisa lah diperjuangin. Tapi kalau sampai kendaraan hilang tidak dibayar, wah itu repot. Oke, jadi gitu dulu ya buat teman-teman yang banyak tanya ke kita, kenapa sih mas kok saya ngajuin kendaraan berapa kali tidak pernah disetujui. Jawabannya ada di diri kita, jadi bukan di tim leasing atau pihak showroom. Jadi jawabannya ada di diri kita. Apa yang menjadi kendala? Kenapa kita selalu ditolak? Kenapa kita tidak di ACC? Kenapa kita di reject? Jawabannya ada di kita. Kalau data bagus, karakter bagus, cuma kendala di usaha atau penghasilan, itu masih ada obatnya. Ketika kita mau sharing, kita baik-baik sama tim survei, ya kita minta tolong sama mereka. Kalau kita memang benar-benar pengen punya kendaraan, mohon dibantu, apa syaratnya kita penuhi, kita lengkapi gitu. Oke, semoga video kita ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau membeli kendaraan dengan cara kredit. Tapi kalau yang mau belinya cash, ya nggak saya terangin lagi di sini. Jadi khusus untuk calon debitur yang ingin mengajukan kredit kendaraan. Semoga video saya ini bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan sampai nama kita itu disalahgunakan sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Nama kita dipinjam untuk pinjaman online, itu kita yang rusak. Nama kita dipakai untuk pengajuan kredit macet, itu kita yang rusak. Kalau masih bisa dibayar, kita bayar buat ngebersihin nama kita lagi, supaya kedepannya ketika kita butuh, kita tidak susah payah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen di video-video kita. Untuk informasi harga mobil bekas wilayah Bandar Lampung, boleh hubungin kita ya. Kontak kita ada di kolom deskripsi. Untuk pengecekan kendaraan yang layak pakai atau tidak, boleh juga kita sharing ya teman-teman ya. Kita menjual berbagai macam ya jenis kendaraan, merek kendaraan, cash dan kredit, tukar tambah kendaraan lama kalian juga kami terima. Silakan datang langsung ke tempat kita. Mudah-mudahan ada kendaraan yang sesuai yang kalian mau lah ya, yang harganya juga terjangkau. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.